warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis dan etika. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Vinda Nur Alfianti Salsabila dan 5 rekan saya, diantaranya Sorry, it's DJ. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang mitos bisnis amoral. Mitos bisnis amoral itu adalah mitos atau ungkapan yang menggambarkan bahwa antara bisnis dengan moralitas atau etika tidak ada hubungannya sama sekali. Mitos bisnis amoral tidak sepenuhnya benar karena yang pertama, beberapa perusahaan ternyata bisa berhasil karena memegang teguh kode etis dan komitmen moral tertentu. Yang kedua, bisnis adalah bagian aktivitas yang terpenting dari masyarakat, sehingga norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku di masyarakat ikut dibawa serta dalam kegiatan bisnis. Dan yang ketiga, harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Keutamaan etika bisnis. Yang pertama, dalam bisnis modern, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja dalam bisnis, material, dan finansial yang baik akan tetapi juga kinerja etis dan etos bisnis yang baik. Yang kedua, dalam persaingan bisnis yang sangat ketat, maka konsumen benar-benar raja. Kepercayaan konsumen dijaga dengan memperlihatkan citra bisnis yang baik dan etis. Dan yang ketiga, dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang menjadi kepentingan dan hak bagi semua pihak, maka perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Yang terakhir, perusahaan modern sangat menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang harus dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Ilva Karotunisa. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Untuk menyadarkan masyarakat khusus konsumen, guru atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan yang tidak boleh dianggar oleh praktek bisnis siapapun juga. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etik tidaknya atau suatu praktek bisnis. Prinsip utama etika bisnis. Ada 5, mempunyai beberapa prinsip utama. Yang pertama, prinsip kejujuran etika bisnis. Yang kedua, prinsip otonomi. Yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan. Yang keempat, prinsip keadilan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Etos kerja. Kata etos berasal dari bahasa Yunani. Etos artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos juga dapat diartikan sebagai tumbuhan yang berkehendak yang disertai dengan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita yang positif. Etos kerja merupakan suatu keyakinan di mana menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang, kelompok, atau institusi. Pengertian etos kerja menurut para ahli. Yang pertama, terdapat Harsono dan Santoso pada tahun 2006 berpendapat bahwa etos kerja ialah semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Yang kedua, terdapat Sukriyanto pada tahun 2000 mengartikan etos kerja sebagai semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat
agar mampu bekerja lebih baik yang bertujuan untuk memperoleh nilai hidup mereka. Yang ketiga, terdapat Max Weber. Pengertian etos kerja adalah perilaku kerja yang etis dan menjadi kebiasaan kerja yang terporos pada etika. Yang keempat, terdapat Tanjung pada tahun 2002, menggambarkan pengertian etos kerja sebagai jiwa atau moral seseorang dalam melakukan tugasnya yang dipancarkan keluar. Realisasi moral bisnis. Etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai, dan ajaran moral. Sedangkan moral dalam bahasa Latin moralitas ialah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Terdapat 3 pandangan yang dianut, yaitu yang pertama, norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua, norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Yang ketiga, tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba mengintegritaskan kepentingan bisnis di suatu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya. Stakeholder terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok primer, yaitu terdiri dari pemilik modal dan saham, kreditor, karyawan, pemasok konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder, yaitu pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial atau LSM atau NGO, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Saya, Salbi Anasabila, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Contoh kasus, PT Magasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya, berupa obat nyamuk dengan merek hit. Namun, belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek ini pada akhirnya harus menarik diri pada peredaran. Alasannya mengandung zat aktif propoxur dan diklofos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah tercampur dengan produk hit. Analisis permasalahan. Dalam berbisnis memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah yang nomor 1. Apalagi mengenai kata benar dan salah dalam studi kasus produk hit ini. Kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal sehingga harus menarik penjualan. 1. Siapa yang salah? Seperti yang telah diketahui bahwa dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Dalam artian, seluruh komponen yang telah terorganisasi di dalamnya, selayaknya pandangan para kritikus, karena hal ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama-sama. Meskipun begitu, pihak karyawan pun tidak bisa berada dalam posisi salah, sebab dalam sebuah birokrasi besar mereka memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Baik, saya Muhammad Aziz Julianto akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Mengapa bisa terjadi? Dalam sebuah perusahaan memang tersusun atas birokrasi atau sistem yang runut dan sistematis, sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin melakukannya hanya seorang diri. Jadi, sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Selain itu, hal ini karena kurangnya pengetahuan terkait zat-zat kimia serta abainya para pengurus perusahaan tersebut. Apabila mereka tidak peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Oke, yang selanjutnya. 3. Pelanggaran etika. Etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal.
Hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana akan menerapkannya pada organisasinya. Faktanya, PD Megasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi minimal bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Ingat itu ya. Meskipun pada akhirnya sudah meminta maaf, akan tetapi seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjang. Ingat itu. Saya Pipi Cahyani akan melanjutkan presentasi. Yang keempat, pelanggaran tertulis. Pada dasarnya perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan dan dikenai pasal berlapis. Hal ini berdasarkan penetapan regulasi dalam UUD. Berikut ini pemaparannya. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen. Yang kedua, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Yang ketiga, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku. Yang keempat, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakannya yang keliru. Dari beberapa contoh pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur tersebut sudah cukup membuatnya merosot, apalagi dari segi kepercayaan konsumen. Bagaimana tindakan penyelesaiannya? Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf, tetapi juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. Setelah itu, mereka mengajukan surat perizinan untuk memproduksi lagi. Namun, produk kali ini mereka pastikan akan sesuai dengan regulasi. Heat aerosol yang baru oleh produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya, seperti pada pelanggaran sebelumnya. Bahkan setiap zat yang akan mereka campurkan telah melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada 22 September 2006, produk heat aerosol yang baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya sesuai resmi. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap produk heat ini memang cukup membuat rugi banyak pihak, bahkan tanpa memperhatikan regulasi dan moral. Maka dari itu, perusahaan tersebut sama saja dengan bunuh diri. Sekian